Selamat sore Bapak Ibu semuanya yang ada di Kabupaten Toba. Salam kenal dari saya Nicholas Martua Syegian yang saat ini banyak berkecimpung pada teknokrasi dan kebijakan publik. Saya merupakan asli putra daerah Toba, tepatnya di Balige. Salam juga khususnya buat para pemirsa Toba TV. Di sini saya diundang oleh Toba TV untuk memberikan academic opinion atau pandangan akademik terhadap hasil debat publik yang kemarin telah terselenggara pada 18 November tahun 2024. Yang temanya itu adalah memajukan pembangunan daerah yang inklusif dan pelayanan publik untuk masyarakat Kabupaten Toba. Kalau kita berkaca dari ketiga pasangan calon ini, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah berkiprah pada jabatan publik di Toba. Mulai dari ex-Bupati Toba, ex-Wakil Bupati Toba, ex-Kajari Toba, ex-Sekretaris Daerah Toba, bahkan ex-Ketua DPRD Toba. Artinya, ketiga calon ini sebenarnya seharusnya sudah mengetahui bagaimana kondisi geografis maupun antropologis masyarakat Toba. Namun ketika saya melihat secara objektif dari visi misi yang ditawarkan, sama sekali belum menawarkan program-program yang berbasis pada teknokrasi. Artinya hanya sebatas menyebut program-program yang mungkin monoton dan itu saja yang diulang-ulang. Kalau kita bisa melihat bahwa Toba adalah daerah yang sebenarnya banyak diberikan atensi oleh pemerintah pusat. Mulai dari 2 periode Presiden Joko Widodo dan eksistensi seorang Luhut Binsar Panjaitan banyak memberikan stimulus pada peningkatan infrastruktur, pembangunan manusia, pariwisata hingga investasi yang masuk pada Toba. Meski demikian, kita tidak bisa melihat bahwa pemerintah pusat hanya bisa berbelas kasihan atau mengandalkan bantuan yang ada dari pemerintah pusat. Artinya perlu daerah melakukan inovasi. Tentu itu dibuktikan oleh pemimpin daerahnya yang inovatif serta memiliki kemampuan untuk menjawab persoalan Toba. Kalau kita berkaca dari hasil debat publik kemarin, ada beberapa isu yang menjadi sorotan saya. Yang pertama adalah isu penurunan stunting. Dari ketiga calon pasangan pilkada ini, mereka masih menyebutkan bahwa isu stunting adalah isu yang harus dikasihani. Bahwa program-program yang diusung masihlah bersifat monoton, sekadar melihat penyelesaian stunting dengan memberikan bantuan. Artinya pemerintah berbelas kasihan untuk penurunan stunting. Saya pikir ini adalah sebuah kemonotonan dari seorang pemimpin. Padahal stunting yang saat ini di Toba, apalagi lagi naik-naiknya stunting, seharusnya mulai diperhatikan dari intervensi kepada seluruh ibu hamil hingga balita, termasuk kepada edukasi masyarakat juga. Artinya penurunan stunting tidak boleh dipandang sebatas memberikan bantuan, namun perlu memperbaiki struktur yang ada di masyarakat. Mari kita lihat dari isu lainnya, yaitu isu pendidikan yang kemarin sangat saya soroti dan seharusnya juga menjadi atensi orang-orang muda di Toba. Dari ketiga pasangan calon ini, mereka masih menawarkan bahwa program pendidikan yang inklusif adalah sebatas memberikan beasiswa prestasi kepada mereka yang berprestasi. Padahal pembangunan yang inklusif itu adalah seharusnya memberikan akses pendidikan yang merata kepada daerah-daerah yang ada di Toba. Kita bisa melihat betapa timpangnya pendidikan yang ada di Toba. Ada daerah yang punya sekolah unggulan, ada daerah yang bahkan tidak terjamah di mana unggulnya. Artinya pemerintah seharusnya hadir untuk mengisi kesenjangan itu melalui penyediaan infrastruktur pendidikan, pengisian tenaga pendidikan hingga anggaran yang lebih memadai. Saya rasa Toba akan menjadi daerah yang gini-gini saja kalau calon kepala daerahnya tidak memiliki pemahaman teknokrasi. Artinya hanya sebatas menawarkan program yang sifatnya populis, tidak melihat kematangan program dengan mempertimbangkan riset dan data. Akhirnya program-program yang diusung itu tidak tepat sasaran, tidak sesuai kebutuhan masyarakat, bahkan tidak berkeadilan, sehingga program yang dijalankan hanyalah dinikmati oleh segelintir orang. Saya juga mengutip pernyataan teman saya, seorang penerima beasiswa LPDP, Derwin Tamunan, yang menyatakan bahwa minimnya lapangan pekerjaan di Toba itu berimbas pada kondisi masyarakat, di mana investasi di Toba yang sangat kecil akhirnya memperkuat persoalan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan. Oleh karena itu, beberapa sektor perekonomian di Toba akhirnya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Oleh karena itu, investasi menjadi sebuah keharusan yang mendesak jika benar-benar ingin membangun Kabupaten Toba.
Tidak mungkin daerah hanya sebatas mengandalkan dana-dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang alokasinya dari APBN. Artinya perlu kelihayan seorang pemimpin atau kepala daerah untuk mencari investasi sebesar-besarnya, berinovasi melalui BUMD, hingga pinjaman dari luar negeri atau dari dalam negeri yang bisa membawa investasi yang lebih banyak untuk Toba. Isu penting lainnya yang menjadi sorotan saya adalah tentang kesetaraan gender, isu disabilitas, dan inklusi sosial. Tidak ada satupun calon yang menyebutkan pentingnya perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Bagaimana seharusnya penyandang disabilitas itu hak-haknya dilindungi dan tidak dianggap sebagai orang-orang yang harus dikasihani. Tentu ini menjadi catatan penting jika ingin melakukan pembangunan yang inklusif. Siapapun nantinya pemimpin Kabupaten Toba, harapannya penyandang disabilitas bisa mengisi jabatan publik. Harapannya juga bisa menjadi contoh pada badan usaha, pelaku usaha maupun UMKM untuk tidak memandang disabilitas sebelah mata. Namun mereka adalah individu yang haknya dijamin oleh konstitusi kita. Berikutnya adalah perlindungan perempuan yang juga tidak bisa lepas dari atensi pemerintah. Tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga hingga kekerasan seksual yang pernah dijelaskan oleh Dinas PMD PPA Toba menunjukkan masih minimnya edukasi pemerintah kepada masyarakat untuk berani melapor. Artinya pemerintah ke depan harus hadir memaksimalkan pelaporan dan aksesibilitas layanan, edukasi hingga regulasi. Isu terakhir yang saya soroti adalah tentang pencegahan korupsi, penegakan hukum hingga reformasi birokrasi yang tidak kalah penting. Dari ketiga pasangan calon itu saya melihat bahwa ketiganya masih sebatas menawarkan memperbanyak jumlah perda sesuai dengan kebutuhan. Padahal di tingkat nasional kita sedang di fase mengurangi jumlah regulasi yang banyak memicu overlapping atau tumpang tindih, atau bahkan sekadar copy paste dengan peraturan yang lebih tinggi ke peraturan di tingkat daerah. Artinya ini menjadi tugas yang begitu penting bagi daerah untuk melaksanakan atau memberikan kepastian hukum. Tidak lupa juga bahwa kepala daerah juga harus memberikan sistem merit dalam rangka menyeleksi aparatur sipil negara untuk mewujudkan profesionalisme pelayanan publik. Tidak lupa juga kepala daerah harus bisa memberikan perlindungan eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Toba, di mana ini menjadi ciri khas dari daerah Toba. Termasuk juga nanti kepala daerah yang bisa memberikan bersih-bersih di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Toba. Pada 27 November nanti akan ada 150.463 daftar pemilih tetap. Artinya ada 150 ribuan orang yang akan menentukan nasib pembangunan Kabupaten Toba ke depan. Berkualitas atau tidaknya seorang kepala daerah akan berdampak pada kualitas masyarakatnya. Dan itu ditentukan pada nanti 27 November 2024 pada saat pilkada. Kembali lagi, semoga kepala daerah yang nantinya benar-benar membawa program yang matang secara teknokratik, sehingga kebijakan digagas adalah berbasis riset dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selamat melaksanakan pilkada untuk Kabupaten Toba. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas.